Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, pemirsa, selama 1 jam ke depan, Bincang Santai bersama Ulun Lampung akan menghadirkan salah seorang tokoh yang mungkin banyak dari kita mengenalnya sebagai sastrawan, tapi beliau akan mengungkap sisi-sisi lain yang mungkin bisa bikin kaget. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tapi Pun. Pemirsa, Juperta Panji Utama. Selamat sore Bang Panji. Selamat sore. Bang Panji, atau kita kalau di di sosmed suka aku manggilnya Om Jupe lah ya. Om Jupe karena biar lebih akrab. Om. Ya. Belanda kemarin. Iya. Kemarin ke Belanda. Apa ceritanya di Belanda? Iya, jalan-jalan. Serius? Enggak ya. Iya, memang alhamdulillah ya kemarin berkesempatan dengan tim kita melaksanakan Muhibah Budaya ke tim siapa aja nih? Timnya waktu itu yang berangkat? Arman AZ sama Isbedi Setiawan dan saya. Sastrawan semua ini. Yang tiga ya, jalan 3. Mestinya ramean, cuman karena ya kita coba sebagai ini pengawal gitu, awal duluan, jadi surveyor gitu kan. Nah, kami bertiga dulu, mudah-mudahan apa yang kami lakukan di sana nanti bisa diteruskan oleh selanjutnya. Dan kata berita di mana-mana itu naskah-naskah yang rasanya sangat berharga ya buat Lampung. Iya. Dapat apa aja waktu itu di sana? Cuman ngomong dapat apa aja dulu ya gitu kan. Ya kita membenarkan bahwa kita memang pergi ke Belanda. Kurang lebih 20 hari. 20 hari. 20 hari dengan fokus adalah inventarisasi naskah dan harta kekayaan Lampung. Lampung yang ada di Belanda. Nah, itu tujuannya. Kalau itu judul besarnya sih Muhibah Budaya. Muhibah Budaya. Ekspedisi lah ya. Dari Lampung untuk dunia. Karena kita ngerasa bahwa sebenarnya sih ada nih harta-harta di Lampung ini yang dibawa orang keluar ke Belanda lah Kali ini Belanda lah, fokusnya ke Belanda gitu. Sebentar Om Jupe, kalau saya dia terlalu serius ke Belanda ini. Saya secara pribadi kenalnya sebagai seorang sastrawan kepada seorang Juperta Panji Utama. Amin. Rasanya sebait 2 bait puisi atau apa, rasanya pemirsa News TV tentu akan bisa menikmati. Wah. Silakan. Ini sangat tersanjung kalau disebut sastrawan, penyair, karena memang sudah tidak aktif mempublikasikan lagi, walaupun masih terus menyiapkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat buku saya pun akan terbit. Amin. Sedang dibikin, sedang disiapkan. Mudah-mudahan dalam multibahasa gitu kan, karena targetnya memang apa? Ini kalau puisi yang dibaca ini udah rilis belum? Sudah rilis dan ini jadi ya karena tanpa persiapan maka puisi ini yang selalu ada di kepala. Masterpiece-nya. Bukan. Tapi belum. buat saya memang ini menarik aja gitu. Judulnya Potret Diri. Judulnya Potret Diri. Ya. Biarpun langit merah terbakar, lautku tetap biru menghampar. 2 bait ya, dua baris ya. Soal apa itu? Iya, saya sebenarnya sih gelisah aja. Gelisah soal jati diri. Oh, umur berapa waktu bikin? Sekarang kan udah tua nih, uban. Ya masih muda waktu itu. Ya, jati diri bangsa, jati diri kita, jati diri siapapun lah, apapun lah, pasti punya jati diri. Bagi saya problem jati diri ini sangat serius gitu kan. Kalau bagi saya, mereka yang hadir sampai detik terakhir sekarang ini pasti orang-orang atau makhluk-makhluk atau benda-benda yang memiliki jati diri yang hebat. Nah, maka saya menggambarkan dengan satu gambaran yang kontradiktif. Kalau kata beberapa pengamat, teman, itu pernyataan yang sangat kontradiktif. Biasanya, laut itu akan menampakkan apa adanya dari atas. Iya. Tapi ini kan, dia bilang itu kamu melemparkan langit merah terbakar, laut tetap biru menghampar. Kontradiktif segala macam. Makanya saya kasih judul Potret Diri. Potret Diri. Jati diri yang bagus itu seperti itu. Menurut saya apapun yang terjadi pada orang di luar kita, kalau kita sudah punya jati diri yang bagus ya,
Bangsa kita punya jati diri yang bagus. Lembaga kita punya jati diri yang bagus, no problem. Mau ada masyarakat ekonomi ASEAN, ada pasar global, mau ada perang. Kalau jati diri kita memang sudah kuat, no problem. Nggak bakal kalah. Mau dibilangin kita nggak bisa main bola, bodo amat gitu kan. Karena kita mungkin belum itu jati diri kita. Nah, mungkin belum pada saat itu, tapi udah jati diri kita udah oke, nggak goyang. Nggak ada semua orang bisa ambil semuanya kan? Nggak bisa. Ambillah bagiannya, tetapi kita harus punya keyakinan. Saya mau menyampaikan itu dengan kalimat yang sedikit aja gitu. Gimana mikir kan, susah banget itu. Susah puisi. Itu. Kita lanjut ke Belanda nih, ke Belanda kemarin. Ya, Belanda juga puisi tuh. Gara-gara puisi bisa ke Belanda. Oh iya. Iya. Sebentar, ini pertanyaan banyak halayak. Kira-kira waktu ke Belanda itu ada nggak momen-momen apa, kalau anak zaman sekarang bilang wow momennya gitu. Waktu ke sana itu. Iya. Wow momennya apa? Wow momennya adalah ketika apa yang kita rencanakan akan kita lihat, itu terwujud. Wow momen itu. Apa itu? Salah satunya adalah kita ingin melihat kamus yang ditulis oleh seorang sangat-sangat terkenal di Indonesia dan Malaysia, gitu kan, tentang penyusunan kamus-kamus bahasa Indonesia dan Melayu, Van der Toek itu. Ada gitu, kita pengen lihat ada apa nggak sih, jangan-jangan bohong. Barang itu ada nggak sih, jangan-jangan kita ini ditipu aja gitu kan. Sudah dijajah katanya 350 tahun. Di situ kita, itulah ini puncak dari semua itu. Kurang lebih kalau nggak salah berapa hari sebelum kita pulang, kita memang khusus niat sana 1 hari untuk membedah kamus itu, dapat. Bentuknya gimana waktu dilihat? Wow, ya besar lah buku itu, kayak folio ya, tapi sudah terjilid rapi. Dia buku tua gitu, kayak buku-buku ekspedisi zaman berapa kuno tahun gitu. Kira-kira benda itu secara fisik berapa tahun? Itu 18-an. Ini sekarang 100 tahun lebih gitu. Udah hampir 200 tahun ya. 100 tahun ya, mungkin ya hampir 200 tahun. Dan yang membanggakan, yang wow momennya itu, kalau 5 jari ini, cuma ada 5 jari, itu berdasarkan yang pemilik kamus itu, Universitas Leiden. Di perpustakaan Leiden itu. Orang Lampung yang datang itu, berdua. Ya kita lah. Kan tadi berangkat bertiga katanya. Ya, kebetulan yang 3 ada tugas lain gitu. Oh, ada tugas lain. Ini Bang Isbedi ya, yang mungkin keluar ya. Iya. Nah, ini berarti Bang Arman dan saya sendiri gitu menyaksikan itu ada. Wow, ini kan kami ini kan bukan siapa-siapa sebenarnya. Kami ini kan cuma observer, kalau kita bilang observer, belum sampai researcher ya. Kita melihat sana, waduh, ya ampun, kita pokoknya amazing banget karena banyak. Tahan dikit Om Jupe, pemirsa. Ini emosional soalnya. Iya, pemirsa, kita memulai segmen ini, kemudian di penghujung kita dengar istilah kamus bahasa Lampung dan Van der Toek. Di segmen berikutnya kita akan coba gali lebih dalam, jadi jangan kemana-mana, tetap di Tabipun. Ya ampun. Tabipun, Om Jupe, Van der Toek. Ya. Saya yakin mayoritas orang Lampung asing dengan nama ini. Siapa beliau? Ya, beliau ini adalah salah satu kebanggaan orang Belanda sebenarnya. Oh iya. Yang diturunkan untuk memang dalam misi-misi Belanda. Kolonialisasi dulu ya. Tapi dia memiliki keahlian bidang misalnya di filologi dan perkamusan, menyusun kamus-kamus dan dia hebatnya lagi, tidak seluruh bahasa yang di Indonesia dia bikin, tapi menurut dia bahasa-bahasa besar, bahasa-bahasa yang memiliki aksara. Iya. Lampung ya? Lampung salah satunya itu. Makanya kita bilang, ngapain sih orang Belanda nulis kamus? Lagian juga dia nggak lama di sini kan, kira-kira begitu. Dibandingin dia di Belanda, di Bali, di Jawa, di Makassar atau di Batak, memang dia cukup lama di sana dan kemudian membuat sebuah kamus, dan sekarang kamus-kamus itu sudah dicetak oleh pemerintah. Tinggal kamus bahasa Lampung aja yang belum. Yang versi Van der Toek sebenarnya sudah ada ya, dicetak ya? Belum. Bukunya itu ya. Bukunya itu pun yang baru dilihat, yang tadi katanya jari tadi itu dua itu baru Juperta sama Arman yang lihat. Baru lihat mata kepala. Iya, benar itu. Awalnya nama Van der Toek itu muncul berarti dari mana ceritanya? Iya, kan mestinya yang bisa cerita di sini adalah teman saya Arman, cuman karena kebetulan Arman sedang ada penelitian di Arsip Nasional. Beliau inilah yang
kalau saya bilang mah kegatelan ya. Iya, satu Arman itu kan mohon maaf ini bukan asli Lampung gitu kan. Iya, bukan orang Lampung asli. Sama saya kayak saya gitu. Ngapain sih man, gatel banget gitu ngurus-ngurusin kayak gitu, coba urusin yang lain kayak gitu kan. Enggak, soalnya enggak ada yang ngurusin. Nah, situlah dia mulai meriset, siapa sih yang berjasa terhadap bahasa dan budaya. Ternyata muncul nama Van der Tuk. Siapa yang nggak tahu Van der Tuk bagi orang-orang kuliahan dulu ya? Bagi sebagian bahasa praktisi bahasa itu filologi kan. Filologi, wow. Kenal. Tapi kalau buat orang Lampung kebanyakan siapa beliau? Nah, ternyata ada dia buat gitu kan. Kamus. Kita cuma dengar dari tangtung-tung mulut aja gitu kan. Kan nggak benar kalau penelitian cuma katanya. Kata dia. Nah, mulailah dilacak oleh Arman, dicari begitu kan. Apa yang dilacak pertama sama Bang Arman? Ya ada nggak bener nama orang itu kira-kira begitu kan. Oh, ada Herman Van der Tuk itu begitu kan. Herman Van der Tuk gitu kan ada. Dicari lagi kan sampai akhirnya benarkah dia membuat kamus? Bener ada. Dari sekian banyak data, informasi, tulisan-tulisan ya kan juga banyak kamus. Aku dengar sebelum ke Belanda ini, sebelum ke Leiden ini ada ekspedisi permulaan lah mungkin dari kuburannya. Oh iya, nah dari situlah. Iya. Oh, udahlah. Susah nyari kamus ini. Kira-kira begitu kan? Awal susah lah karena ini nggak akan dapat. Terpaksa bikin tim kecil. Udahlah, kita film bikin dokumenternya aja dulu gimana gitu kan. Oh, mulailah kita bikin segala macam, teman-teman bikin dokumenternya. Apa yang dibikin? Ternyata dibikin cuma nyoting kuburannya doang. Pusing malah saya bilang, ngapain bikin film dokumenter kuburan? Inilah yang berharga bagi kita. Tokoh yang berharga bagi bangsa Indonesia tapi tidak dihargai. Maksudnya tidak dihargai? Lah yaitu kamus bahasa Jawa yang nyusun dia juga, kamus bahasa Bali dia, Batak juga dia. Itu kan bahasa-bahasa. Iya, bahasa-bahasa utama. Masa kita nggak tahu kuburannya dibuat nggak dijaga segala macam. Kuburannya di mana memangnya? Di Peneleh di Surabaya. Di Surabaya. Surabaya di tengah kota sih gitu. Cuman kan namanya kuburan. Iya. Kuburan nggak dijaga, nggak dirawat. Nah, itu film itu sebenarnya kita ingin cari perhatian. Awalnya untuk memancing perhatian masyarakat, aware nggak nih, peduli nggak, care nggak nih dengan ini ada orang berjasa sama bangsa kita, walaupun kita tahu Belanda kolonialisasi kita, awalnya, tapi kan dia berbuat baik gitu kan, ada peninggalan-peninggalannya. Apa yang bisa kita lakukan nih? Kalau kamu mau setelah kuburan apa waktu itu? Pusing kan, nggak dapat sambutan soalnya. Belum, respon belum datang. Aduh, pusing nih kira-kira begini kan. Udah, kirim surat lagi Arman. Koresponden ke Belanda lah. Langsung ke Belanda. Ke KITLP-nya itu, perpustakaan Belanda. Di Leiden. Di Leiden sana itu kan. Ada nggak orang Belanda namanya ini bikin kamus ini, kira-kira begitu kan. Kalau di sana direspon? Direspon, itu hebatnya dia orang. Direspon, cuma sekedar email, nggak tahu orangnya siapa. Iya. Direspon positif, Arman yang baik, kira-kira begitu kan. Dibalas. Naskah Anda dibalas, yang Anda cari apakah ini gitu kan. Dicari, oh iya itu akhirnya macam, ada nggak kayak gini. Bla 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 ceritain, ada. Sampai akhirnya tercetus lah. Bagaimana kira-kira kalau kamus itu dibalikin? Iya, kan minta balik. Nggak tahu diri bener ya. Minta kita apa kata respon dari sana dari Belanda? Ya mungkin mereka tertawa atau gimana gitu kan. Untuk apa? Nah, itu kan nggak boleh. Untuk apa? Buat gitu mereka itu harta ya. Untuk apa dibalikin? Apalagi buat kita seharusnya kan. Ya kita bilang untuk bla 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 riset dan sebagainya. Kalau riset ya selamat, silakan datang aja ke sini. Modal email doang. Ya email dengan niat dan semangat gitu kan. Niat baik gitu. Nah, dari situ mulai terjadi komunikasi yang bagus dengan Leiden. Di Leiden. Sampai akhirnya kami diundang awalnya. Diundang? Tahun 2013. Maksudnya bukan kita diundang permohonan apa gitu? Diundang untuk datang, melihat. Kan kita penasaran. Ada nggak sih orang ini pengarang? Ada. Ya udah kalau nggak silakan datang aja. Diundang. Ya kalau datang nih kita bikinin surat undangannya. Diundang tahun itu. Tahun 2013. 2013. Iya. Jadi dari diundang sampai ke akhirnya ekspedisi terrealisasi 2 tahun. Iya. Diundang dan kenyataannya ya untung tak dapat diraih, malah tak dapat ditolak, nggak berangkat pada saat itu 2013. Tanya sama mereka bertanya, kenapa kalian nggak datang? Udah dikasih surat nggak datang juga. Klise lah kita bilang kan, persoalan pendanaan, bla 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 bla. Akhirnya ya sudahlah, kita ngobrol. Kira-kira bisa nggak sih kalau kami pengen mendapatkan kira-kira apa aja isi kamus itu, reponya, bocoran awal bocorannya, dulu ya, kisi-kisinya. Boleh dengan catatan permohonan secara resmi dan harus melalui kelembagaan. Celetuk kita pening kelembagaan. Iya. Karena Arman waktu itu koreksi pribadi. Iya. Dan kami mikir kalau kelembagaan G2G, pemerintah itu kan, wah habis, nggak bisa kita masyarakat melihat begini. Ya sudah, ternyata enggak, tadi bilang gitu, bisa lembaga apa aja yang penting terdaftar sebagai lembaga formalnya lembaga gitu hukum. Berbadan hukum. Berbadan hukum.
Waktu itu pakai lembaga apa? Terpaksa, kalau ada itu Lampung Peduli. Akhirnya, di sini Akhirnya, kita masuk Lampung Peduli. Lampung Peduli pasti, Lampung Peduli dah, oke. Pakai itu Lampung Peduli kalau demi kebaikan. Artinya secara formal yang diundang oleh perpustakaan Leiden itu Lampung Peduli. Ya, dengan nama tercantum itu kan. Arman sebagai bidang pendidikan. Kalau Lampung Peduli. kisi-kisinya waktu itu yang dikirim apa sama Apa itu? sama perpustakaan sana? Ya tebal halaman, besar, luas gitu kan, macam jumlah isinya apa aja. Isinya belum lihat? Belum bisa. Belum lihat. Gitu. Nah, kemudian kita bilang kita minta bisa apa enggak, mereka akan kasih dengan catatan mau diapain. Agak berbohong lah kami. Kamusnya akan kita terjemahkan, kita itu satu syaratnya kita akan terjemahkan, kedua kita akan cetak, dan tiga kita akan kebagikan ke seluruh sekolah-sekolah di Lampung. Gagah kan? Gagah banget, karena kami belum tahu apa isinya kamus itu. Langsung nggak lama kemudian disambut, dikirim repronya. Begitu kita lihat repronya kita pingsan, terduduk, kata orang gitu, pecah pala, gitu. Kanjat gitu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena ngeliat itu ini bukan bidang kita. Ini bidang ahli-ahli bahasa, ahli-ahli kamus, ahli-ahli sejarah. Lari kemana waktu itu kawan-kawan? Ya akhirnya teriak-teriak lah ke Unila, ke Ibu Paridaryani, ke Bu Jum, ke semua kawan-kawan yang punya concern ya dengan gimana nih kira-kira begitu kan, kamu sudah datang kayak begini. Maka kami seminarkan. Kita panggil tuh tokoh-tokoh, ada tokoh pejabat-pejabat, coba sih kalian rembuk, ini kan punya kalian, ini harga diri kalian. Kami sebut kalian itu karena kami bukan asli orang Lampung aja, berusaha membawa itu kembali gitu kan. Tapi sambutannya selalu pro dan kontra. Inilah sebuah produk penjajahan lah, itulah dan sebagainya. Nah, jadi tim awalnya yang kemudian akhirnya berhasil ekspedisi ini siapa aja dulu? Nah, ya, timnya itu Mas Oyos, Bang Oyos Saroso wartawan ya, terus Bung Daniel ya. Bung Daniel Gani. Terus Dede Safara, movie maker, Irwan Wahyudi juga movie maker, Arman dan saya. Nah, itu kita berenam nggak ada ilmuannya. Nggak ada. Sudah nggak ada ilmuannya, nggak ada orang Lampung lagi. Semuanya kan aduh, kita bakalan gimana kira-kira begitu. Nih, tahan dulu. Bikin malu ya, mau bicarain Lampung tapi bukan orang Lampung ini kira-kira begitu. Tahan dulu, Om Jupe, pemirsa. Kita mendengar kisah soal ekspedisi untuk mengembalikan kamus bahasa Lampung dari Leiden. Baru 2 segmen, ceritanya sangat menarik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tabipun. Tabipun. Om Jupe. Ya. Ini di sana itu pasti nggak langsung tune in lah, tahu-tahu langsung dapat, wah ambil gitu. Pasti ada iya dong. Ada persoalan gimana ya? Ya persoalan pertama itu kan untuk masuk ke Universitas Leiden itu harus punya pas, kita kan punya lo ini punya sandi dong, mau ke sana apa. Nah, itu udah kita urus jauh-jauh hari. Nah, itu soal itu kan. Itu persoalan nggak sebenarnya. Alhamdulillah kita dimudahkan bisa masuk seperti itu. Kemudian kita juga harus jadi member perpustakaan dia. Jadi kita lakukan juga semua seperti itu sehingga ketika masuk enak-enak aja. Cuman begitu masuk juga kita juga bingung. Itu sama aja kayak anak kecil diliatin toko mainan gitu. Semuanya bagus. Semuanya bagus gitu kan. Namanya juga memang itu tujuan kita kan. Hampir kehilangan orientasi 1-2 hari itu. Karena gugup kan gitu kan ngeliat, wah, itu kayak kita ya kayak wajar kalau disebut ekspedisi, ya kita ekspedisi seperti menemukan sesuatu yang wah harta karun gitu kan. Gitu. Ya gimana gitu kalau kita lihat di TV-TV dokumenter itu kan begitu, wah luar biasa ini. Dan itu langsung masuk lihat kamus? Enggak. Nah, enggak itu. Jadi kita kan lihat mulailah kita kelihatan banget kalau kita nih on secara teknologi. Karena mereka di sana kan sudah pakai sistem teknologi. Untuk mencari misalnya naskah karangan Dolop, Bang Dolop, harus diketik gitu, namanya apa katalog gitu. Katalognya, kalau dulu kan kita cari-cari sendiri, ini enggak, semuanya sudah mandiri. Mandiri, harus ente cari sendiri. Sampai nanti kalau kita sudah dapat kodenya, baru kita send ke petugasnya. Petugas perpustakaan. 1 jam kemudian nanti akan datang bukunya. Kalau buku itu nggak dipinjam, atau naskah itu nggak dipinjam. Alhamdulillah karena buku-buku kita memang bukan yang dibaca umum. Nggak laku keras. Ya, bukan nggak laku keras. Yang luar biasanya, buku-buku kita itu tidak semuanya disimpan di koleksi umum. Koleksi umum itu siapapun yang datang ke perpustakaan boleh pegang, segera juga seperti itu. Koleksi kita itu di koleksi special collection. Nah, ini nggak gampang masuk ke sana. Hanya orang-orang yang punya free card, kalau bilang itu bukan pas card lagi gitu. Itu memang benar-benar dia
kartu bebas yang bisa masuk sana. Kelas profesor. Iya, karena kelas profesor, betul itu. Kelas profesornya masuk itu kelas profesor. Kita tuh ditanya sama mahasiswa Indonesia di sana, mau kemana bang? Mau ke special collection. Ngapain? Gitu kan? Ada naskah seperti ini. Mereka tuh nggak percaya. Tapi kita cukuk naik lift ke atas rel gitu. Masuk sana dia bilang, beneran dia orang ini special collection. Apa yang dicari? Begitu kita ke sana ada koleksi Lampung, baru mereka terengah. Ternyata Lampung punya kekayaan yang luar biasa juga. Nah ini kan jadi sebuah upaya mempromosikan bahwa Lampung nggak seperti yang ente kira gitu kan. Ternyata dari zaman dulu juga punya kekayaan yang luar biasa. Pasti udah jelas aksara sama bahasa. Aksara dan bahasa, terus ya literatur dan naskah itu, naskah-naskah pribadi jenderal-jenderal Belanda dulu. Bagaimana? Mungkin saya kebayangannya begini, karena itu kan tidak semuanya sempat ya. Ada selembar surat dari Jenderal Anu untuk ke Jakarta kira-kira. Kan bahasanya saya nggak ngerti, bahasa Belanda gitu kan. Nah ini, dari 3 yang berangkat itu yang bisa bahasa Lampung siapa? Nggak ada kayaknya, ekspedisi sedikit-sedikit lah. Bahasa Lampung. Yang bisa bahasa Belanda? Nggak ada sama sekali. Jadi waktu itu komunikasinya pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Untungnya bahasa Inggris oke lah ya. Masih bisa berkomunikasi, dan kita lihat naskahnya ya bahasa Lampung, khat Lampung, atau bahasa Arab Melayu, atau bahasa Belanda. Gimana kita menduga ini ceritain soal Lampung, teman? Nah, iya, gitu kan, kira-kira begitu kan. Intuisi yang dipakai ini. Jadi kita lihat buku judul besarnya kalau ada di katalognya itu kan, tidak semua katalog itu bisa diakses. Jadi kita lagi-lagi nyari keyword dulu lah pokoknya. Iya, dimudahkan kita mempunyai akses untuk ke keyword itu dan bertemu dengan profesor yang menyusun keywordnya itu. Tanpa sadar, profesor itu rumah di Kanada, tapi pada saat kami melakukan riset di sana, profesor itu kebetulan juga lagi riset. Lagi di sana. Dan kami dicurigai kan, kenapa nih anak-anak muda kok nerobos ke situ? Akses apa yang yang kalian pakai gitu kan? Kita tunjukin, kita punya punya undangan dan punya keyword-keyword seperti ini. Dia tanya, keyword-keyword itu dari mana? Kita bobol kita sebut dalam tanda petik ya. Kita bobol sumber informasinya. Dia bilang, Anda sudah melanggar hak cipta. Kenapa? Itu ciptaan saya. Dia bilang. Oh iya. Wah, maka kita dibantu sekali, walaupun kita dimarahin dia, tapi kita dibantu bagaimana cara menemukan apa yang kita ingin temukan. Hikmahnya gitu. Karena kalau kamu benar-benar kayaknya kadang sudah berapa hari saya lihat Anda serius gitu kan, saya akan bantu profesor itu dan ditunjukin. Tek semuanya itu. Jadi ketemulah buku. Naskah itu termasuk naskah Van der Tuk itu yang 600 halaman yang kami cuma dapat 2 tahun sebelumnya adalah repronya itu. Kita dapat apanya? Repronya atau scan-nya atau fotokopinya? Repro ya. Gratis? Bayar lah. Mahal nggak? Relatif. Ya, kalau mungkin kalau udah bicara itu. Tapi kalau dibandingin rupiah ya mahal. Kalau misalnya perbandingan 1 lembar fotokopi di sini berapa ya? Kita 200, di sana sekitar 1 euro ya. Ini mungkin kalau ada lembaga atau pemerintah atau apa, kira-kira idealnya untuk ekspedisi seperti ini menghabiskan dana berapa sih? Idealnya ya, kita tahu kalau kawan-kawan kemarin backpackers banget gitu ya. Idealnya seharusnya berapa? Kalau untuk 1 bulan, ini ukuran 1 bulan, untuk 1 orang minimal 120 juta lah. Jadi 1 bulan ya. Tergantung timnya juga ya. Timnya. Jadi kalau 1 orang 120 juta itu termasuk semuanya. Jadi kalau kemarin naskahnya ada berapa yang bisa inventarisir atau bisa dibawa pulang di repro atau apa? Pastinya saya itu karena naskahnya masih dikerjakan oleh, karena kami juga kan naskah itu tidak kebayangan kita kan gini, naskah di scan boleh kita bawa pulang. Oh iya. Itu nggak boleh. Nanti mereka scanan kita diperiksa. Kemudian mereka yang kirim lewat email. Setelah mendapat verifikasi dan otorisasi mau dibawa keluar. Untuk apa dan kalau kita kan nggak, kalau Indonesia kan gue udah bayar, gue udah gini. Ya bukan pulang gitu, bukan. Nanti dicek, itu dikirim lewat email. Berapa lama itu prosesnya? Hampir 2 bulan ini. Hampir 2 bulan dan karena kalau normal itu kan harus paling cepat 3 bulan naskah-naskah repro akan dikirimkan. Padahal yang merepro kita sendiri, biaya kita sendiri, tapi diambil. Ngecek katalog juga sendiri. Diambil sama dia orang, tapi untuk sementara itu dia ini kita ngambil ini, kira-kira begitu. Udah nanti kita kirimin. Gitu. Ini udah keambil semua belum sih naskah-naskah? Ini secara kasat mata tim yang tadi itu dengan segala keterbatasan sesuai dengan target ya sudah semua kan. Kita kan ada kurang lebih adalah 20-an naskah ya yang kita buru. Kalau yang ada di Universitas Leiden itu banyak banget nih, banyak sekali gitu kan. Kalau di persentase atau diilustrasikan kira-kira kami ambil kemarin itu baru daftar isi. Kira-kira begitu. Kalau dari sebuah buku ada daftar isi lah kira-kira begitu. Maka langkah yang kami lakukan ini adalah langkah pembuka untuk para expert, peneliti, sejarawan, orang ahli-ahli di bidangnya untuk ke sana. Kira-kira keahlian apa yang dibutuhkan sehingga bisa efektif, bisa ideal untuk
ekspedisi seperti ini? Berlatar belakang arkeologi jelas, berlatar belakang Sosiologi, antropologi, terus penyusunan bahasa, filologi tadi juga bahasa. itu penting. Itu. Ada nggak sih sekarang ada pakar di Lampung kira-kira yang bisa itu ya rasanya belum kayaknya ada. susah ya. Ini kayak tugas pemerintah ini harusnya nih ya. Ya, kenapa kami tidak mau bilang ini tugas pemerintah? Kita udah coba berkali-kali. Persoalan kayak begini kan sudah sejak dulu. Kalau tadi Bung Dolo bilang kita fenomenal, karena kita juga dari dulu udah ributin terus fenomenal. Apanya yang fenomenal bangsa kita, provinsi ini, kita udah jelas lah kalau masyarakat nggak akan sanggup melakukan hal seperti ini. Rugi nggak misalnya kalau pemerintah membeasiswain ada misalnya mahasiswa cerdas ke sana? Tapi... Nah itu salah satu rekomendasi kita. Oh gimana rekomendasinya? Melihat kami tidak memiliki latar belakang ilmu yang pas, maka kami merekomendasikan harusnya ini pemerintah bisalah membuat aset ya dengan cara membeasiswakan orang untuk S1, S2, S3 di sana. Kemudian rampok tuh, dalam tanda petik saya itu buyback kalau bahasa Inggris mah, suruh beli balik, ambil pulang semuanya itu, walaupun nggak asli ya kita repro semua, banyak itu. Dan nelitinya besok ya ambil dulu sampai di Lampung nanti kan bisa tahu. Jadi kita bisa susun DNA-nya Lampung itu gimana sih? Tahan di DNA tadi Om Jupe, pemirsa. Belum apa-apa rupanya yang dikerjakan oleh kawan-kawan, tapi sudah sedemikian fenomenal, sedemikian sulit. Dan di segmen berikutnya kita akan kulik lebih jauh, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Tapi Pun. Tapi Pun. Ya, Pun. Belanda segala macam. Nih Om Jupe, kalau saya kenalnya sastrawan, masih nyastra nggak nih? Masih. Cuman waktunya publikasi itu yang memang belum dilakukan secara maksimal. Tadi baca puisi juga masih mantap. Masih Terakhir baca puisi yang seriusan di mana? Di Belanda kemarin. Oh iya? Di Belanda? Belanda itu baca puisi kita di 2 kota. Di mana aja? Di Rotterdam sama di Leiden. Acara apa terus audiensnya apa aja waktu itu? Ya, mahasiswa S2, S3. Kebanyakan. Iya, gitu. Dan waktu itu puisi apa yang dibacakan? Tentang asap. Itu saya nggak bawa. Oh, tentang asap. Tentang asap. Karena kebetulan kita waktu itu sedang ramai soal asap. Ya, tentang asap ya, tentang ya semua lah pokoknya. Saya banyak baca ini. Leiden itu memang kota budaya, kota sastra banget ya. Sastra. Gimana? Ya gimana nggak disebut kota sastra? Itu kota, ya sebutlah kota lah ya, kayak metro gitu kan. Itu kota. Kayak metro? Iya. Nggak terlalu besar rupanya? Ya nggak terlalu besar, tapi ya kota ya, namanya kota, dipimpin oleh wali kota. Selain ada universitas tertua di dunia, dia di dinding perumahan warganya. Rumah warganya, bukan milik pemerintah atau apa? Bukan, rumah warga itu sedikitnya ada 100 lah. 100 karya puisi penyair berpengaruh dunia. Yang waktu itu sempat disamperin banyak sih ya. Hairil Anwar pasti, Ronggo Warsito pasti. Ronggo Warsito. Kita ada 3 diwakilkan itu sama Ronggo Warsito ini yang meramal itu ya dulu ya? Iya, tapi kan memang puisinya juga bagus. Keraton Solo kalau nggak salah ya. Ronggo Warsito sama petikan naskah Lagaligo Makassar itu. Petikan aja? Petikan. Semua juga petikan kan. Hairil Anwar, aku, Ronggo Warsito, saya nggak ngerti karena tulisan Jawa itu. Dia sesuai dengan bahasanya itu. Kalau Rusia pakai huruf Rusia gitu. Katanya juga di sana sempat mampir ke kuburan? Kalau di Belanda nggak secara khusus gitu kan, tapi saya pergi ke Perancisnya iya gitu. Di Perancis? Iya, di Perancis. Kenapa kuburan? Satu hal aneh di Indonesia itu kuburan itu sama seperti sejarah tidak dipedulikan oleh bangsa kalau misalnya saya anak rawa laut main ke kebun jahe gitu, ngapain? Iya, ngapain? Kita pengen melihat bagaimana mereka menata kuburan menjadi sebuah aset, menjadi sebuah strategi marketing bangsanya untuk membicarakan bangsanya, budaya juga di sana. Waktu itu ketemu dengan kuburan-kuburan tokoh-tokoh, ada satu tokoh di kubur di sana yang dimunculkan di Perancis itu. Itu gede atau kecil tempatnya? Puluhan hektar. Puluhan hektar? Unila pun kalah besar. Wow. Besar kuburan itu Unila pun kalah. Dan itu sudah tua. Jadi milih tokohnya ini harus sesuai minat ya? Iya, sesuai minat. Waktu itu ke kuburan siapa? Ya, ke Jim Morrison sempat. Jim Morrison? Morrison terbaik. Rockstar banget. Oscar Wilde ya terbaik. Oscar Wilde sastra ya? Sastra ketemu sama juga
eksil dari Turki, sempat juga ke sana namanya. Pokoknya seketemunya aja. Ketemunya karena gede banget ya. Petanya besar, saya pikir kan kecil kuburan. Begitu dikasih petanya, terbelalaklah kita gitu. Nggak sanggup ini kaki. Apalagi cuma ada waktu itu cuma kurang lebih 3 jam dalam suasana gerimis menjelang maghrib. Dan akhirnya saya pikir nggak ada orang kan, kalau ada gerimis, maghrib nggak ada datang, itu turis banyak. Wow. Saya tanya sama penjaganya, kenapa begini? Apakah selalu begini? Wah, iya selalu begini ini. Kuburan ini selalu begini. Itu warisan gitu. masa lalu yang masih dinikmati Dan dengan kita sangat indah ya saat free, ini. masuknya kan free, kalau ke kuburan free. Dan luar biasa gitu. Nah, kalau sampai kuburan aja mereka bisa jual, jangan tanya yang lain deh. Iya, Nah, benar, gitu. benar. Belanda, apalagi di Belanda, seluruh museum ya, kerangka tulang bisa jadi jualan, itu waduh, luar biasa. Nah, kenapa kita yang punya lebih dari itu Iya, kita banyak harusnya. bisa gitu. Perpustakaan aja bisa mereka jual gitu. Untuk fotokopi 1 euro itu 15.000. Luar biasa. Satu lembar. 1 lembar 15.000. 10 Waktu itu sampai duitnya 15.000. dari mana? Apa ya? Ya itu tadi kan sebagian dari memang ada donasi ya, donasi dari para pimpinan, apa kita sebut ya? Forpimda itu apa? Forum Pimpinan Daerah ya. Pak Gubernur bantu nggak waktu itu? Bantulah. Bantu, alhamdulillah. Support, alhamdulillah Pak Gubernur bantu walaupun di last minute gitu kan. Ketika tim ini ingin udah mulai kehilangan kepercayaan. Tiket Kalau tadi bicara angka yang tiket, 300 juta tadi belum ideal ya? belum ideal. Kita kan targetnya cuma tiket dapat, Oh, tiket habis berapa sih waktu itu ke sana? tiket kurang lebih 45 jutaan gitu kan. Per orang? Oh, per tim yang 3 tiga. tadi ya. Oh. Kan tiket harus dapat makan dan biaya fotokopi gitu kan. Iya, biaya riset Biaya ya. riset. Cuman yang mahal itu yang mahal seharusnya. sana kan risetnya. Ternyata yang lebih mahal sana transportasi gitu kan. Oh. Kalau begitu lancarnya kita kan enak saja pergi transportasi lumayan mahal gitu kan. Dan menyita waktu kalau Iya. udah bicara transportasi jarak berarti kan? Jarak. Ah. Kita misalnya untuk pergi ke Den Haag atau ke museum di Amsterdam itu juga kan jauh dari Leiden lumayan, kurang lebih 1-2 jam. Itu juga biaya. Ini sastra budaya Lampung Peduli tadi sempat disebut-sebut. Gimana ceritanya sekarang Lampung Peduli? Om juga. Ya kalau Lampung Peduli sudah selesai pada proses kamus mendukung kamus selesai. Ini memang Lampung Peduli kamus atau Lampung Peduli yang lain? Enggak, ini memang kan lembaganya memang membatasi diri untuk kamus saja. Nah, untuk keberangkatan kali ini kita mensupport di awal-awal saja. Tetap pakai nama bempernya itu kan. Lampung Peduli. Kalau untuk Artinya secara resmi kelembagaan, naskah tadi itu dikirimnya kepada Lampung Peduli. Dititipkan. Udah ada belum sih yang ngubungin Lampung Peduli misalnya kampus atau ya ini kamusnya udah diapain gitu kira-kira. Belum tuh. belum? Udah 2 tahun tuh di kita. Oh iya. Kita takut kalau kantor kami itu agak ke bawah, gitu. Takut kebanjiran lagi, takut rusak lagi tuh kampus itu kan. Sampai sekarang kita taruh ke bank aja tuh. Jadi kita sengaja sewa deposit box cuma untuk naruh kamus itu gitu. Oh iya. Karena kita khawatir gitu kan. Waduh, ini gimana ini kira-kira begitu. Nah, Dan itu. terus kalau misalnya idealnya, kalau perlu misalnya ekspedisi kedua, ekspedisi berikutnya itu kapan dan kira-kira bentuknya harus gimana? Om Jo? Sebaiknya tidak pada musim dingin deh. Oh, kemarin dingin. Musim dingin. Berapa? Kalau derajat berapa derajat? Sampai 5 mungkin di bawah 5. Kalau 5 derajat. Kulkas tuh 9 derajat iya, loh. kalau di handphone 5 derajat. Teleponnya Kak Isbedi Setiawan itu selalu udah 5 derajat sekarang. Padahal di tubuh itu saya rasa bukan 5 derajat lagi gitu kan. Kan biasa kalau alat mungkin 5 derajat tapi perasaan lebih dingin Oh, lagi. itu jelas. Tips pertama jangan berangkat musim Jangan dingin. berangkat penelitian di musim dingin deh. Nah. Stres kita gitu kan. Karena Terus? hujan tanpa henti juga. Apalagi tips berikutnya? Ya cari orang yang benar juga bisa punya bahasa Inggris atau bahasa Belanda yang oke. Harus ada basic keilmuannya. Basic itu ya. dan basic ilmuannya. Keilmuannya. Dan jangan lupa harus punya dana yang memadai lah. Iya, soalnya katanya kemarin Jangan- fotokopi iya. 1 euro. Ya jangan sampai nanti sana puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud kan nggak seru juga sebagai peneliti ya. Tapi Memangnya nggak boleh teknologi sana misalnya pakai portable scan atau apa? bisa aja, tapi tentu saja kan mereka punya aturan gitu kan. Ah. Aturan yang seperti tadi itu kan kita akan diperiksa juga gitu kan. Oh, tetap ketika udah scan Iya harus dong. diserahin lagi. Iya dong. Kita kan visitor gitu kan. Visitor kan ada syarat-syaratnya. Kecuali kalau kita mungkin nanti jadi student di sana, jadi pelajar. Jadi itu periset beneran kan berbeda. Kalau kami kan risetnya bohong-bohongan gitu kan. Iya, masih. Ya, karena observer kami, lah ya. kami tidak mengejar gelar, tidak mengejar apa ya. Dalam tanda petik kalau kami bilang mah risetnya bohong-bohongan gitu kan. Karena memang di sana nggak ada itu kelas kami itu. Karena yang ada ya student ya periset beneran gitu kan. Harus menghasilkan misalnya dia akan menghasilkan buku apa. Kalau kami Dan janjinya tadi apa katanya? Menerjemahkan? ya
kami janjinya kenapa kami bisa masuk, terus terang aja itu kan, Lampung Peduli, kamus itu akan kami terjemahkan, akan kami cetak, dan kami akan bagikan ke seluruh sekolah-sekolah Di Lampung. di Lampung. Makanya mereka welcome itu. Ah. Ya, pas begitu udah welcome, kita bilang, rasain lo Belanda, kita tipu. Ya kenapa? Ternyata kami nggak sanggup itu. Nggak Mahal ya, sanggup, pasti ya, akan pasti mahal, sangat mahal. Coba tahan sebentar, Om Jupe, Iya. pemirsa, sebegitu rumitnya, sebegitu menariknya ekspedisi ini, dan tetap kita akan gali di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap dibincang santai Ulun Lampung. Tapi pun Jupe, ini tadi budaya, tadi sekarang Lampung Peduli. Dengar-dengar katanya sebetulnya hari ini harusnya ada jadwal lain nih. Iya. Ke mana? Ke Jakarta ada Kongres Nasional CEO Zakat ya, semuanya kumpul di nasional. Karena kemarin baru Kongres Internasional di CEO Kuala bahasa Lumpur. Ya, kita eksekutif banget ya. Iya. Kita tidak mau menampakkan lembaga kita itu tidak dihargai orang gitu kan. Kita dianggap kerjanya ece-ece atau main-main, maka kita memposisikan diri seperti itu. Nah, lembaga zakat itu sebenarnya lembaga yang tangan di atas ya. Ya, maksudnya seperti itu. Penting kalau dia kekurangan, gimana mau bantu orang kan? Ya, seperti itu. Ya, disitulah harusnya pergi ke situ, tapi karena memang takdir harus di sini, ya luar biasa itu. Oh, alhamdulillah. Kalau sampai hari ini sekarang kira-kira Lampung Pedulinya udah mengurusi seberapa banyak, berapa luas mungkin? Ya, kita sejauh ini tahun ini saja ya, kita tahun 2015 kemarin paling tidak 100 kakak petani duafa. Kepala keluarga ya, Iya. bukan orang ya. Dengan luasan tanah 100 hektar sudah kita coba dalam tanda petik kurangi ketergantungan terhadap ribanya, terhadap rentenir. Iya. Nah, itu 100 kakak kita kurangi. Kemudian juga dari kesehatan kita coba gunting 100 kakak yang mentok akses kesehatannya. Apa BPJS misalnya? Tidak semua orang itu akan dapat BPJS. Oh iya. Dan Lampung Peduli mencoba mencari orang-orang yang nggak dapat fasilitas itu atau orang-orang yang nggak tahu akses itu. Ya, kalau BPJS tugas negara berarti tugas Lampung Peduli. Untuk yang mencecer-cecer itu aja, karena nggak sanggup lah Lampung Peduli untuk mengatasi semuanya itu. Dan 100 karena 100 kepala keluarga. Kemarin kita juga baru memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa IAIN, Unila, Stein juga untuk dapat beasiswa. Itu juga sudah kita kurang lebih. Pendidikan juga. Pendidikan kita konsen di pendidikan, di kesehatan, di ekonomi, dan di dakwah. Termasuk kita juga gemes kemarin ada isu terorisme itu gitu kan, radikalisme dan sebagainya. Ya, itu juga jadi waduh, kita evaluasi bahwa jangan-jangan kita juga dakwahnya salah atau kurang, kira-kira seperti itu. Karena Lampung juga masuk dalam kita lihat, waduh, Lampung juga termasuk sasaran. Iya. Ada kelompok-kelompok jadi sorotan juga ya. Ada kelompok-kelompokan yang agak-agak ekstrim. Kemarin ada Gavatar, ISIS. Itu lewat Lampung juga rupanya. Lewat Lampung juga, dan berarti kita merasa wah, ini perlu dikuatkan lagi. Karena kami kan memilih segmennya dakwahnya pada dakwah anak muda gitu kan, terutama mahasiswa dan sebagainya. Gitu. Dan itu 2015 ke 2016. Targetnya memang lebih besar lagi gitu kan. Kebetulan saya tidak lagi sebagai eksekutif di lembaga itu, di lembaga Lampung Peduli, tetapi sudah istilahnya ditendang untuk mengawasi saja, mengawasi. Udah berpikir yang lebih yang teknis udah nggak lagi. Sudah nggak lagi. Sekarang saya diamanahkan untuk menggawangi sebuah saya mau bilangnya perusahaan atau semacam perusahaan unit usaha ya? Lamkop yang ini akan jadi payung semuanya nanti. Saya membuat kita sepakat membuat namanya bisnis sosial. Selama ini kan orang bilang bisnis mah bisnis dong, nggak ada sosial. Nah, kita membuat bisnis sosial. Nah, ini lagi sedang kita gelunturkan tahun 2016 ini di Lampung, ada namanya bisnis sosial. Bisnis yang sosial gitu ya. Bisnis yang sosial. Ada pertanggungjawaban sosial. Sosialnya semuanya. Ini sastra sudah sekarang, tadi ngurusin zakat, syiar, dakwah. Film juga katanya ini. Ya, dorong-dorong aja lah. Karena buat saya gini, kalau hidup bisa bermanfaat bagi banyak orang lain, kenapa enggak? Apa sih yang kita banggain lagi kecuali kalau nggak diri kita ini bisa bermanfaat gitu. Kaya udah enggak, ganteng sudah enggak, apalagi gitu. Pejabat bukan. Apalagi kalau bukan hidup kita ini bermanfaat bagi
sesama aja lah. Kemarin waktu Belanda dibikin filmnya sih. Itu Nah. ya cuman bagian adegan Arman membuka kamus dari adegan pertama. Tapi dapat ya? Dapat itu. Jadi stock Stock shoot shoot ya? ya, stock shoot. Rencananya mau dikombinasi dengan film terdahulu. Yang terdahulu apa? Terdahulu kan ada Pandertuket juga kan, ada Pandertuk kan. yang Tapi kamusnya kan kuburan udah ada. aja Dari gitu. kuburannya itu segala macam. Nah, ini kita masukin selipin. Nah, gimana caranya mengediting, mengkombinasi seperti Yang di Surabaya. Ada yang di Melaka juga katanya. ada semua itu semua dikombinasi ulang. Jadi film dokumenter itu konsepnya, saya waktu itu kan saya juga ikut. Konsepnya adalah sepanjang zaman, sepanjang ditemukan narasumber baru. Apa kalau bahasa yang aku pernah tangkap napak tilas apa kalau Kira-kira napak begitu. tilas. Seperti lah. Itu Om Jupe sangat menarik, sangat fenomenal dan rasanya pemirsa iNews TV juga perlu mendapat setengah mungkin closing statement satu setengah menit, silakan Om Ya. Jupe langsung kepada pemirsa. Apapun yang terjadi di sekitar kita, di Indonesia terutamanya, kalau pemerintah belum bisa menseriusinya, bukan berarti pemerintah nggak sanggup. Nah, pada kesempatan itulah, ini celah kita untuk coba ambil bagian. Kalau sudah ambil bagian, jangan pernah merasa jadi hero atau pahlawan. Karena jangan-jangan langkah yang kita ambil atau kita lakukan belum seberapa dibandingkan dengan orang-orang lain. Tetap kritis, tetap berbuat sesuatu bagi masyarakat dengan sebaik-baiknya, dan lupakan itu semua setiap melakukan kebaikan, lupakan. Kerja terus. Kerja aja. Terima kasih atas sore yang sedemikian menyenangkan Om Jupe. Sama-sama, Bang Yang Dolo. saya tangkap tadi pokoknya ya, kalau ngeluh jangan ngeluh dulu, kerja dulu. Kerja dulu lah. Tapi gitu kalau lah. sudah kerja jangan sok pahlawan juga. Itu dia. Harus imbang. Filosofis banget. Imbang lah. Gitu. Terima kasih Saya dan terima kasih. kita yakin pemirsa iNews TV bisa memetik hikmah dari sosok Bang Juperta Panji Utama. Sama-sama, Bang Dolo. Pemirsa iNews TV, Juperta Panji Utama akhir tahun kemarin berangkat ke Eropa untuk mengais puing-puing sejarah Lampung, tapi ternyata beliau juga memiliki dimensi-dimensi lain yang sangat menarik, dan itu semoga bisa menginspirasi masyarakat Lampung dan pemirsa iNews di rumah. Di episode berikutnya kami tetap akan coba hadirkan tokoh-tokoh yang sama fenomenalnya dan bisa menginspirasi, sehingga apabila episode ini hadir, jangan kemana-mana, Bincang Santai Ulun Lampung tetap akan menginspirasi Anda. Selamat sore, tapi pun